فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Kita selesai dari pembahasan ka'ayyin yang sedikit makna akhwan persis seperti kam khabariyah. Memiliki beberapa kesamaan yang lain dalam hukum seperti ibham, menunjukkan taksirul ma'dud, sadarah dan mabni ala sukun. Baik. Sedangkan perbedaan yang paling penting untuk ditekankan di sini, baik, bahwasanya ka'ayyin tidak mungkin majrur. Nah, berbeda dengan kam. Kemudian apabila ka'ayyin jatuh sebagai mubtada, khabarnya mesti jumlah. Ini mayoritasnya. Berbeda dengan kam. Kemudian mayoritas tamyiz dari ka'ayyin itu majrur. Berbeda dengan kam. Maka butuh apa? Butuh didatangkan huruf jar di situ. Nah, contoh yang mansub tanpa huruf jar seperti dalam bait syair ini. Ka'ayyin aliman humma yusruhu ba'da usri. Sekarang kita masuk pada al-qismu tsalits kadza. Wa hiya kinayatun an adadin mubhamil jinsi wal miqdar qalilan kana aw katsira. Demikian. Itu ungkapan tentang apa? Jumlah yang jenisnya mubham. Demikian pula kadarnya mubham, baik sedikit maupun banyak. Masalah ma ahkamu kadza wa ma hukmu ma'muliha. Ahkamu kadza al-awwal la takunu fi sadril kalam. Ini kebalikan dari kam khabariyah maupun ka'ayyin. Kalau kadza itu tidak bisa berada di awal suatu kalam. Yang kedua, annaha tataqarraru ghaliban ma'a 'athfin bil waw. Wa qad tataqarraru biduni harfil 'athfi. Wa qad takunu mufradatan bila takrar. Mayoritasnya apa? Dia diulang, kadza wa kadza, dengan apa? Huruf ataf. Kadza wa kadza. Dan terkadang juga diulang ikhwan tapi tidak pakai huruf ataf, kadza kadza. Naam, dan terkadang sendiri mufrad kadza. Atsalits wala tulazimu dalalah 'ala al-kathrah bal takunu kinayatan an adadin qalilin aw katsir. Berbeda dengan kam khabariyah ataupun ka'ayyin yang menunjukkan banyak. Kalau kadza ini intinya menunjukkan adat mubham. Baik, tidak harus menunjukkan banyak, tapi bisa untuk jumlah sedikit. Ar-rabi' kalimatun mubhamah fahiya bihajatin ila tamyiz. Nah, kadza adalah kalimat yang mubhamah sehingga butuh kepada tamyiz untuk memperjelas keibhaman. Al-khamis taridu fil akhbar kakam al-khabariyah wala taridu lil istifham kakam al-istifhamiyah. Nah, munculnya ikhwan penggunaan kadza ini ya pada ikhbar seperti kam khabariyah. Tidak datang dalam bentuk istifham. Amma hukmuha min jihatil i'rab wal bina fahiya mabniyatun 'ala sukun fi mahalli raf'in aw nasbin aw jarrin 'ala hasabi mawqi'iha. Nah, berarti tiga-tiganya bisa rafa, nasab atau jar. Nah, berbeda dengan apa? Ka'ayyin. Kalau ka'ayyin kemungkinannya berapa? Cuman Yusuf? Dua saja, yaitu fi mahalli raf'in aw nasb. Nah, tidak bisa apa? Fi mahalli jarrin. Taib.
Amma hukmu tamyiziha fayakunu mufradan aw majmu'a mansuban biha. Hukum tamyiz dari kada ya ikhwan harus mufrad atau majmu' dan dinasabkan. Tidak boleh habajarnya dengan min menurut pendapat yang sahih. Li'adami wurudi dzalika fi kalamil Arab. Kenapa kok tidak boleh dicarkan dengan min? Kenapa? Karena tidak datang yang demikian itu dari kalam Arab. Amthilatuha, contohnya taqul jaa kadza rajulan. Jaa kadza rajulan. Jaa kadza wa kadza rijalan. Jaa kadza kadza nam rajulan. Baik. Berarti i'rabnya bagaimana sekarang? Jaa kadza rajulan. Zakaria. Baik, nah. Jaa kadza rajulan, jaa fi'il madhi wadih. Kadza nam ismun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Rajulan ya tamyiz mansub alamat tasbihi fathah. Demikian. Adapun ketika ada huruf ataf kadza wa kadza ya tinggal wawu ataf kadza ma'tufun ala nam kadza al-awwal. Kemudian rijalan sama sebagai tamyiz. Masalah, ma hukmu tamyizi min jihati tankiri wa ta'rif. Sekarang apa hukum tamyiz dari sisi nakirah dan ma'rifatnya? Qala al-musannif asma'un tansibu ala tamyizi asma'an nakirat. Fadhhab al-musannifu madhhab al-basriyin fi annahu la yakunu illa nakiratan. Naam, yaitu bahwasanya tamyiz ikhwan, naam, di sisi basriyin itu tidak boleh kecuali apa bentuknya nakirah. Wa hujjatuhum fi dzalika annahu lamma kana al-gharadu min at-tamyizi huwa at-tafsir. Wa dzalika hasilun bin nakirati fala hajata fi ta'rifihi. Ini alasannya. Alasan basriyin kenapa tamyiz harus berupa isim nakirah? Kenapa? Karena tatkala tujuan dari tamyiz adalah tafsir dan itu telah terhasilkan dengan isim nakirah, maka tidak butuh kepada ta'rif lagi. Walau urifa lakana darban minal abath. Kalau seandainya dimakrifatkan, maka itu masuk dalam jenis kesia-siaan. Sudah jelas, kenapa harus dimakrifahkan lagi? Ini alasan basriyun. Was-sahih huwa ma dhahaba ilaihi al-kufiyun min annahu yajuzu an yakuna nakiratan wa an yakuna ma'rifatan. Dan yang sahih dari pembahasan ini yaitu yang dipilih oleh kufiyun, bahwasanya boleh tamyiz berupa nakirah, boleh juga berupa ma'rifah. Wastadallu biqauli syair, karena dalil dalam lughah ya syair Arab. Naam, demikian pula ayat Al-Qur'an. Ra'aituka lamma an arafta wujuhana sadatta wa tibtan nafsa ya qaisu an amri. Syahidnya mana, Numair? Tayyib, perhatikan wa syahidu qawlu an-nafsa uribat tamyizun ma'annaha ma'rifah. Jadi i'rab sebagai tamyiz padahal ma'rifah. Lidukhuli al-wahiyat ta'rifiyah sadatta wa tibta an-nafsa li'annaha dakhalat ala nakirah nafs fa'afadat at-ta'rif wa akhta'a man qala innaha zaidah li'annaha la tufidu ta'rifan wa hadhihi afadat at-ta'rif. Jadi bait ini datangkan untuk menunjukkan bahwasanya pendapat kufiyun yang benar,
di mana datang na'am tamyiz na'am dalam bentuk nakirah, dalam bentuk apa? Ma'rifah. Karena asalnya memang tamyiz itu nakirah, cuman boleh datang dalam bentuk ma'rifah. Baik. Nah, ini kita selesai dari pembahasan na'am isim-isim ikhwan yang apa? Menasabkan. Na'am dalam bentuk dia isim-isim nasabkan dan dia itu butuh pada tamyiz. Na'am. Pada nau' ats-tsamin, yaitu asyarah berkaitan dengan jumlah idza rukibat ma'a ahadin aw itsnatain ila tis'ah wa tis'in. Ini berkaitan dengan bilangan. Kemudian nam kam, ka'ayyin dan kadza. Baik. Sekarang masuk pada an-naw'ut tasi'. Qala al-musannif rahimahullah, wa naw'ut tasi' minha kalimatun tusamma asma'al af'al. Jenis amil yang ke-9 yaitu isim-isim fi'il, yaitu kata-kata yang dinamakan dengan isim-isim fi'il. Ba'duha tansibu wa ba'duha tarfa'u wa hiya tis'u kalimat. Wan nasibatu minha sittu kalimat, ruwaida wa balha wa dunaka wa alaika wa ha'an wa ha'a wa hayyahal. Nah, ini menasabkan. Baik. Warafi'atu minha salasatu kalimat, dan yang merafa'kan 3 kalimat. Hayhata, syattan, wa sur'an. Baik. Dan ini pembahasan bagus ya khonifillah berkaitan dengan pembahasan isim fi'il. Nah, tergolong pembahasan baru dari apa yang ada dalam jurumiyah maupun mutamimah. Baik. Kita baca penjelasan tentang isim fi'il dulu itu apa. Kemudian akan diterangkan pada pembahasan-pembahasan berikutnya makna masing-masing isim fi'il itu. Haqiqatu asma'il af'al. Aqul hadha an-naw'u at-tasi'u min anwa'il awamil al-lafdhiyyati as-sama'iyyah yuqalu lahu asma'ul af'al. Fakama anna lil asya'i asma'an tadullu 'alaiha wa takunu 'alaman wa ramzan laha, fal qalamu 'alamun wa ramzun li alatil kitabah, wa zaidun 'alamun wa ramzun li syakhsin min bani adam, fahakadzal af'al laha asma'un tadullu 'alaiha wa takunu ramzan laha. Paham ini? Mafhum ya Iqbal? Atau butuh diterangkan? Baik. Jadi ini jenis yang ke-9 ya dari awamil lafdhiyah sama'iyah. Ya, awamil lafdhiyah sama'iyah. Lafdhiyah karena dia lafaz. Sama'iyah karena apa? Tidak bisa dikiaskan, tapi berhenti pada apa yang didengar dari orang Arab. Tidak bisa kita mengkiaskan kemudian memunculkan isim fi'il baru dengan wazan tertentu, tidak. Baik. Dinamakan isim-isim fi'il. Nah, kemudian beliau berikan analogi. Ya, sebagaimana segala sesuatu itu memiliki nama, memiliki isim-isim, nama yang menunjukkan atasnya, dan sebagai apa? Ramzan laha, yaitu sebagai tanda untuknya. Tapi seperti contoh qalam. Qalam itu adalah nama dan suatu ramz, yaitu suatu tanda atau lambang
Nah, qalam itu kan nama atau perlambang untuk suatu apa? Alat penulisan. Zaid itu suatu nama lambang untuk seseorang yang itu dari kalangan Bani Adam. Nah, demikian pula fi'il-fi'il memiliki nama-nama yang menunjukkan atasnya, isim yang menunjukkan atasnya, sehingga menjadi rumus bagi dia. Famathalan, sekarang dengan contoh lebih mudah. Famathalan al-fi'lul madhi ba'uda lahu ismun yakunu hadzal ismu alaman maramzan laha wa huwa hayhat. Kata ba'uda jauh. Dia memiliki isim yang menjadi apa? Nama dan taib rumus, ya rumus, yaitu apa tadi? Pelambang untuknya, yaitu hayhat. Hayhat maknanya ba'udah, tapi hayhat dalam bentuk isim. Wa hakadha ismul fi'li 'alaika huwa ramzun wa 'alamun yadullu 'alal fi'li ilzam. 'Alaika bermakna ilzam, tetapilah. Falafdatu 'alaika ismun musammahul fi'lu ilzam. Sehingga kata 'alaika adalah isim, tapi apa? Yang dimaksudkan dengannya adalah fi'il bermakna ilzam. Wa idza su'ilta mal muradu min kalimati ahin. Kana al-jawabu atawajja. Ahin, ya aku. Merintih kesakitan. Fa kalimatu ahin hiya ismun li musamma wa huwa al-fi'lul mudhari' atawajja. Fa kullu khasa'isil mudhari'i min makna wa zaman wa amal ma'a salamatihi min at-ta'athur bil awamil allati yata'atharu bihal mudhari'. Baik. Jadi ahin itu isim yang dimaksudkan dengannya adalah makna fi'il mudhari' atawajja, dengan semua kekhususan-kekhususan mudhari', baik itu dari si makna, waktu, amal. Ma'a salamatihi min at-ta'athur bil awamil allati yata'atharu bihal mudhari'. Cuman bedanya, kawan, kalau untuk isim fi'il ini dia apa? Salamah min at-ta'athur bil awamil. Selamatnya dia dari apa? Terpengaruh oleh amil-amil. Yang fi'il mudhari' aslinya ya fi'il mudhari' dia terkena dampak dengan amil, berbeda dengan isim fi'il. Walaupun maknanya sama, cuman berbeda. Kalau fi'il mudhari' terkena dampak dari amil, sedangkan isim fi'il mudhari' tidak terkena dampak. Qala fa haqiqatu asma'il af'al annaha asma'un fi lafdhiha af'alun fi ma'naha. Sehingga hakikat isim-isim fi'il itu adalah isim-isim secara lafadznya, tapi merupakan fi'il secara maknanya. Wa dalilu ala anna lafdhaha lafdzul asma' qabuluha tanwin fi halatin katsirah. Dalil yang menunjukkan bahwasanya lafadznya itu lafadz isim, yaitu apa? Bisanya dia menerima tanwin pada kondisi-kondisi yang banyak. Wa huwa alamatun min alamatil asma'. Tanwin kan alamat isim, ya tidak, Ibrahim? Apa saja alamat isim yang lain? Biasa kemasukan huruf jar, terus tanwin, sudah ini. Kemasukan al. Bitanwin wa dukhulil alifi wal lam. Baru ini apa terus? Terus kemasukan huruf jar, ini depannya, berarti di akhirnya alamatnya apa isim? Di kasrah. Kasrah. Taib. Ini pelajaran jurumiyah. Yang di atasnya itu alamat yang paling bermanfaat untuk mengetahui keisiman suatu kata. Apa, Rifki? Al-isnad ilaih.
Tanda isim yang paling bermanfaat adalah al-isnad ilaih. Kenapa? Kok tanda isim yang paling bermanfaat itu isnad ilaih? Limadha? Lianna bihi na'rifu ismiyata ad-dhamair. Karena dengan isnad ilaih ini kita mengetahui keisiman dhamir-dhamir. Darabtu, tak ini dhamir, dia isim ya kan? Antum altu enggak ada, tutun enggak ada. Di kasrah juga enggak boleh jadinya ti, maknanya lain. Paham? Makanya alamat yang paling bermanfaat untuk isim isnad ilaih. Bisa disandarkan ke suatu perbuatan. Karena perbuatan disandarkan pada siapa? Contohnya ini al-isnad ilaih, disandarkan suatu padanya. Misalnya ikhwan, daraba Zaidun. Kalau kita pahami mana al-isnad ilaih, pada daraba Zaidun isimnya mana? Zaidun. Apa tandanya? Ya kalau pemula apa? Tanwin, ya kan? Zaidun. Tapi untuk memahami mana al-isnad ilaih, Zaidun, dia apa? Dia isim, ya kan? Kenapa? Karena disandarkan kepadanya fi'il darb. Ya kan? Karena penyandaran sesuatu, ikhwan, itu tidak ada kecuali pada isim. Masa disandarkan pada huruf? Tidak bisa. Disandarkan pada fi'il? Tidak bisa, ya kan? Karena fi'il itu sesuatu yang disandarkan kepada pelakunya. Paham? Paham di sini? Itu diingat-ingat penalarannya. Sekarang kita kembali ya kawan. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya kata-kata ini adalah isim, tapi walaupun maknanya adalah fi'il, karena dia bisa menerima tanwin pada banyak kondisi. Wa huwa alamatun min alamatil asma wa ma'a anna lafdhaha lafdhul asma illa annaha laysa laha mahallun minal i'rabi kal ismi. Dan bersamaan dengan lafadznya itu lafadz isim, hanya saja dia tidak memiliki mahal dalam i'rab. Ya, tidak seperti isim. Kalau isim memiliki mahal dalam i'rab. Tapi kalau ini ikhwan isim fi'il laisa lahu mahal. Berarti kita katakan isim fi'il mabniyun, misalnya apa? Alaika. Ya, alaika. Isim fi'il apa ini? Fi'il amr, fi'il madhi, fi'il mudhari'. Isim fi'il amr bermakna ilzam. Mabniyun ala al-fathi la mahalla lahu minal i'rab. Ini bedanya kawan dengan isim yang asli, isim yang murni. Kalau isim fi'il la mahalla lahu minal i'rab. Fala takunu mubtada'an wala khabaran wala fi'lan wala mudhafan ilaih. Sehingga dia tidak bisa menjadi mubtada', tidak pula menjadi khabar, tidak pula menjadi fi'il. Tidak pula menjadi mudhaf ilaih dan yang lainnya. Kemungkinan tepatnya wala fa'ilan. Tidak bisa menjadi fa'il. Yang sering berbicara tentang isim, kondisi kedudukan isim. Fa min ajli hadza ja'alaha Ibnu Sabir An-Nahwi wa ghairuhu isman rabi'an mustaqillah. Min aqsamil kalimah. Oleh karena itulah Ibnu Sabir An-Nahwi dan yang lainnya kawan menjadikan isim fi'il ini sebagai apa? Sebagai jenis yang keempat dari apa? Jenis-jenis kata. Ya, jadi dijadikan jenis sendiri. Kalau yang kita pelajari ya kawan, aqsamul kalimah kam ikrar. Kam aqsamul kalimat. Berapa jenis-jenis kata dalam bahasa Arab? Tidur nanti ya. Aqsamul kalimah salasa. Isim, fi'il, huruf.
Kemudian Ibnu Shabir ini dan yang lainnya datangkan jenis yang keempat. Mereka jadikan jenis yang keempat, jenis khusus. Jadi tambahan dari isim fi'il huruf ada jenis yang keempat, mereka tambahkan apa? Berarti Iqbal isim fi'il. Naam, isim fi'il. Wa sammahu khalifah bermakna naam khalifatil fi'li. Ya, mereka namakan dengan khalifah. Berarti apa? Jenis-jenis kata isim fi'il huruf khalifah. Nah, yang keempat. Maknanya adalah khalifatul fi'il, pengganti fi'il. Nah, fi maknahu, ya mengganti dari siapa kok dinamakan khalifah, dinamakan pengganti. Nah, fi makna karena apa? Menggantikan fi'il dari siapa? Maknahu wa zamanihi wa amalih, ya. Pada maknanya, zaman dan amalnya. Min ghairi an yaqbala alamatahu wa yata'athara bil awamil. Tanpa menerima alamat-alamat fi'il dan tanpa tanpa terpengaruh oleh amil. Kenapa? Karena dia mabni. Nah ini. Jadi isim fi'il ikhwan disebut juga khalifah karena dia menggantikan fi'il dari si makna, zaman dan amalan. Cuman bedanya, nah dia tidak menerima alamat fi'il, tidak pula terpengaruh oleh amil. Ini penalaran bagus tentang isim-isim fi'il. Contoh sekarang ikhwan, fa'uffin. Perhatikan, uffin ismu fi'il. Naam, naba'an fi'lin muayyan wa huwa atadajjar. Berarti fi'il apa ini? Atadajjar, fi'il mudhari'. Naam, yaitu ungkapan keluhan, ya, keluhan, mengungkapkan tidak senang. Baik. Waqad tadammana maknahu wa huwa tadajjur, dan terkandung di dalamnya maknanya tadajjur, ketidaksenangan, keluhan. Baik. Wa zamanahu wa huwa al-hadir wal mustaqbal, bermakna hadir dan mustaqbal karena fi'il mudhari'. Wa ya'malu 'amalahu faqad rafa'al fa'ila mahallan, dan beramal dengan amalan fi'il sebab dia telah merafa'kan fa'il secara mahal. Naam, li'annahu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Karena mana uffin berarti apa? Uffin, naam, isim fi'il mudhari' mabniun ala uffin. Ala al-kasri. Tayyib. Kemudian fi mahali la mahalla lahu min al-i'rab, dia tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Baru kita katakan wa fa'iluhu apa? Dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Nah, karena kalau ufin semuanya ana, enggak bisa berubah-ubah. Wa huwa la yaqbalu alamatal mudhari', tidak bisa menerima tanda mudhari'. Atadajjar, ya, bisa menerima alamat mudhari' atadajjar, yaitu sin, wa saufa, wa lam, wa ahruf anita, ya, huruf-huruf anaitu atau anita. Naam, taib, huruf-huruf anaitu maksudnya apa? Huruf-huruf mudhara'ah. Wa ghairiha, dan tanda-tanda fi'il mudhari' yang lain. Wa innama yaqbalu alamatal ismi kat tanwin, hanya saja dia bisa menerima tanda isim seperti tanwin, uffin. Falihadza qila lahu ismul fi'li. Naam. Kenapa? Dia maknanya fi'il tapi kok menerima tanda isim. Ini loh. Makanya digabungkan sudah namanya isim fi'il. Wa huwa kadzalika la yata'assaru bil awamil. Demikian pula dia tidak terpengaruh oleh amil-amil. Allati tu'assiru fil mudhari' kan nawasibi wa ghairiha. Nah, tidak bisa terpengaruh oleh amil yang berpengaruh pada fi'il mudhari'.
seperti nawasib, jawazim. Nah, ini semuanya ndak ngaruh pada isim fi'il, ndak punya efek. Taib. Wa biqaulina kullu ismin akhrajna inna wa akhawatiha. Fahiya hurufun nabat manaba af'al wa lam taqbal alamatahu wa lam tata'athar bil awamil. Nah, ini bagus ya kawan. Bait yang terakhir ini penjelasannya dengan perkataan kami kullus min, taib, semua isim. Taib, di mana yang dimaksud qauluna kullus min ini? Pada pengertian isim fi'il. Di mana untuk ditandai? Taib. Dengan perkataan kami kullus min ini maksudnya pada pengertian apa? Isim fi'il, yaitu yang dimaksud adalah semua isim. Ya, semua isim yang mencocoki fi'il dari isi apa? Makna, zaman dan amalan, tapi tidak bisa menerima tanda fi'il dan tidak terpengaruh oleh amil. Taib. Nah, dinamakan apa, diberikan bait semua isim untuk apa? Mengeluarkan inna dan akhwatnya. Inna dan akhwatnya dia juga memiliki makna fi'il. Ya. Fahiya hurufun nabat manabal af'al. Sebab inna dan akhwatnya adalah huruf yang menggantikan kedudukan fi'il. Tapi walam taqbal alamatahu, tidak menerima alamat-alamat fi'il juga. Walam tata'athar bil awamil, dan tidak terpengaruh oleh amil-amil. Jadi dari sisi kandungannya hampir sama dengan isim fi'il, ya kan? Memiliki makna fi'il, naam, tayyib, tapi tidak menerima alamat fi'il, tidak terpengaruh oleh amil. Cuman dia berupa huruf, ya kan? Inna kan berupa huruf sehingga tidak masuk dalam isim fi'il, karena bait utama dalam isim fi'il dia berupa isim. Inna memiliki makna apa? Makna fi'il yang ada pada kata inna. Apa Hudzaifah? Kandungan makna fi'il yang ada pada inna. Jadi u'akkidu misalnya, inna Zaidan qa'iman, aku menguatkan bahwasanya apa? Zaid betul-betul berdiri. Litta'kid. Nah, untuk menguatkan. Tayyib. Cuman dia karena berupa huruf tidak masuk dalam pembahasan kita. Tayyib. Nah, ini penalaran tentang hakikat isim-isim fi'il dipahami dengan baik. Naktahi bihadza walhamdulillah.